Wow, Real Madrid lagi panas-panasnya. Di laga terakhir pramusim Real Madrid ini benar-benar bikin lawan di La Liga harus waspada. Main di marka sendiri lawan WSG Tirol, Los Blancos nggak cuma menang, tapi tampil ganas dari awal sampai akhir. Skornya 4-0, Mbappe borong 2 gol, Militao ikut nyumbang, dan Rodrigo nutup pesta gol di menit-menit akhir. Tapi guys, ini bukan sekadar soal skor besar. Ada pesan penting yang Madrid kirim ke seluruh Eropa, dan rencana Xabi Alonso yang bisa bikin kejutan di musim 2025-26. Kita akan bongkar itu. Tapi tahan dulu, kita mulai dari jalannya pertandingan. Kick-off dimulai, Madrid langsung ambil kendali penuh. Xabi Alonso nggak main-main di laga pemanasan terakhir ini. Pressing tinggi, penguasaan bola total, dan tempo cepat langsung mereka terapkan. WSG Tirol nyaris nggak punya ruang buat napas. Baru menit ke-10, kebuntuan pecah. Dari situasi bola mati yang sempat ricuh di depan gawang, Eder Militao nyundul bola dengan akurat, skor 1-0, belum sempat lawan bangun, 3 menit kemudian Mbappe nunjukin kelasnya. Dapat bola di kotak penalti, kontrol sekali, lalu tendang presisi yang nggak bisa dijangkau kiper. Skor jadi 2-0. Pada menit ke-21, penguasaan bola Madrid nyentuh 81%. Ini bukan cuma dominasi, tapi total kontrol. Lawan terpaksa bikin pelanggaran buat hentikan serangan Madrid. Menjelang akhir babak pertama, tempo sedikit turun. Madrid sengaja nggak terlalu ngotot, mungkin buat jaga tenaga. Courtois tetap santai di bawah Mistar, karena WSG Tirol sama sekali nggak kasih ancaman berarti. Babak pertama selesai, skor 2-0, nah guys, babak kedua mulai. Dan disinilah kita mulai lihat tujuan sebenarnya dari Xabi Alonso. Bukan cuma menang, tapi menguji kedalaman skuad. Dan ini penting banget kalau Madrid mau juara musim ini. WSG Tirol berusaha bangkit, tapi Madrid tetap tenang. Menit 56, Arda Güler hampir bikin gol spektakuler, sayang bola cuma nyium Mistar. Lalu di menit 59, Mbappe kembali tembakan keras, dia jebol gawang lawan untuk kedua kalinya. Skor 3-0, dan praktis mengunci kemenangan. Menit 70, Madrid lakukan rotasi besar-besaran, tempo mulai melambat, tapi WSG Tirol malah makin frustrasi. Pelanggaran demi pelanggaran, hingga Matheus Taverner kena kartu kuning di menit 75. Dan akhirnya, menit 81. Rodrigo menutup pesta gol. Dapat umpan matang dari Mbappe, dia selesaikan dengan tenang. Skor akhir 4-0 untuk Real Madrid. Sekarang guys, bagian pentingnya adalah analisis. Apa artinya kemenangan ini? Pertama, chemistry lini depan mulai terbentuk. Mbappe nggak cuma cetak gol, tapi juga kasih assist. Kedua, lini belakang solid walau ada rotasi. Huijsen tampil percaya diri. Militao aktif bantu serangan. Ketiga, Arda Güler walau belum cetak gol, udah kasih sinyal positif dengan kreativitasnya. Yang bikin lawan waspada, ini baru pramusim. Kalau di laga uji coba aja Madrid seganas ini. Kebayang gak nanti di La Liga dan Liga Champions? Apalagi, moral tim sekarang lagi tinggi-tingginya. Mbappe udah panas. Vinicius dapat ruang gerak lebih bebas. Rodrigo makin matang. Dan Xabi Alonso punya banyak opsi taktik untuk berbagai skenario. Jadi guys, Real Madrid masuk musim 2025-26 ini dalam mode full power. Pertanyaannya, apakah Mbappe bakal jadi salah satu top skor lagi musim depan di La Liga? Atau justru Vinicius yang bakal meledak musim depan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena satu hal pasti guys, kalau performa ini bisa konsisten, bukan cuma La Liga, tapi trofi Liga Champions pun bisa mereka rebut. Parah guys. Dari Timur Tengah muncul kabar yang bikin dunia sepak bola terkejut. Sultan Arab Saudi siap gelontorin duit gila-gilaan, 350 juta euro, atau setara 6 triliun rupiah, demi membajak Kylian Mbappe dari Real Madrid. Bayangin guys, angka ini bahkan lebih besar dari tawaran untuk Vinicius Junior yang kemarin nilainya cuma 300 juta euro atau sekitar 5,1 triliun rupiah. Dan tawaran ini bukan basa-basi. Ini adalah langkah yang dirancang untuk mengguncang peta kekuatan sepak bola dunia. Tapi tunggu. Di balik angka fantastis ini, ada permainan politik sepak bola yang jauh lebih rumit daripada sekadar beli pemain mahal. Arab Saudi sekarang lagi ngerakit proyek super ambisius. Mereka udah bosen dianggap sekadar liga hiburan buat pemain tua yang cari pensiun nyaman. Mereka mau bikin liganya setara bahkan berani nantang Eropa. Cara tercepat, bukan narik pemain veteran, tapi nyabet pemain yang lagi di puncak karir. Nah, kalau sampai Mbappe beneran pindah, itu bukan sekadar transfer. Itu sinyal kalau pusat gravitasi sepak bola dunia mulai geser ke Timur Tengah. Pertanyaannya, guys, Madrid siap kehilangan ikon barunya? Atau ini cuma ujian tersembunyi buat Mbappe yang udah direncanain jauh-jauh hari? Di balik layar, suasana di Bernabeu mulai agak panas.
Beberapa petinggi klub dikabarkan mulai was-was, karena kalau tawaran ini naik sedikit aja, rencana besar yang dibangun buat masa depan Madrid bisa berantakan. Apalagi fans juga mulai heboh di media sosial. Takut sejarah hitam era Galacticos terulang lagi. Menurut Defensa Central, tawaran 350 juta euro ini bakal jadi rekor transfer dunia. Rekor buat Vinicius kemarin? Langsung lewat, guys. Lu pikirin aja, semua angka gila sepanjang sejarah transfer kereset sama satu nama, Mbappe. Arab Saudi kayak lagi bilang ke seluruh Eropa, kami bisa beli siapapun, kapanpun, bahkan tanpa nunggu pemainnya tua. Dan kabarnya, mereka siap nyamain gaji elit yang Mbappe udah nikmatin di Madrid. Bedanya, proyek ini udah dipikirin matang. Mereka udah bertahun-tahun ngebangun fondasi, keluarin dana buat nama besar, dan pelan-pelan bikin liga mereka relevan. Tapi kali ini beda. Targetnya pemain di masa prime, yang ratingnya masih S tier di FIFA dan Football Manager. Tujuannya jelas, ubah citra liga jadi kompetitif, bikin sponsor internasional melirik, hak siar meledak, dan gengsi setara liga top Eropa. Kalau Mbappe jadi wajahnya? Wah guys, itu jackpot marketing yang nilainya bahkan susah dihitung. Tapi guys, Madrid nggak gentar sama sekali. Perez langsung pasang badan, Mbappe nggak dijual, titik. Buat Madrid, ini bukan cuma soal angka di rekening. Mbappe itu pondasi masa depan mereka, dari prestasi sampai bisnis. Nah, di sini mulai kebuka. Ada kabar kalau Perez justru sengaja manfaatin rumor ini buat satu tujuan tersembunyi. Apa itu? Sabar, gua kasih tahu di bagian selanjutnya. Sumber internal bilang, Perez lagi nguji loyalitas Mbappe. Dia pengen lihat, kalau digoda uang segunung dan janji kemewahan tanpa batas, Mbappe tetap bertahan atau malah goyah. Kalau lulus tes ini, Madrid siap kasih kontrak baru dengan klausul spesial yang belum pernah ada sebelumnya di sepak bola modern. Ironisnya, tawaran gila dari Arab Saudi malah jadi senjata buat Madrid makin niket Mbappe. Gila nggak tuh? Tapi cerita belum selesai, klub Arab itu belum nyerah. Kabar terakhir bilang mereka siap balik lagi. Kali ini bawa tawaran yang bukan cuma uang. Ada bocoran, mereka siap kasih Mbappe peluang bisnis pribadi di luar lapangan, yang nilainya bisa ngalahin kontrak bola itu sendiri. Kalau ini kejadian, guys. Bukan cuma Madrid yang pusing, tapi seluruh Eropa bisa ikut panik. Wah, gawat banget guys. Real Madrid sekarang lagi di ujung tanduk. Eduardo Camavinga, gelandang muda yang biasanya jadi motor tempur di lini tengah, baru aja cedera parah di pergelangan kaki. Dan ini bukan cedera biasa. Ini cedera yang datang di momen terburuk, saat Madrid lagi rapuh-rapuhnya. Kalian mungkin mikir, ya udah, kan masih banyak gelandang lain? Nah, itu dia guys. Justru masalahnya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.